dengan Mem Sally dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Nah, kegiatan kita hari ini nanti kita akan ada pembacaan cerpen. Kemudian kita juga akan mencoba untuk menganalisis unsur intrinsik dan nilai-nilai di dalam cerpen. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah kalian terima di pertemuan sebelumnya. Kalau kalian ingat, kalian menonton 2 buah video. Di situ dijelaskan tentang pengertian, tentang unsur intrinsik, dan juga tentang nilai-nilai di dalam cerpen. Sebelum kita mulai dengan pembacaan cerpen dan analisis cerpen, mari kita ingat-ingat dulu apa yang sudah kalian dapatkan di buku kemarin. Kita mulai dari unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik cerpen ada 7. Ada 7. Yang pertama adalah tema, kemudian kedua penokohan, alur atau plot, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, selain itu kalian juga mempelajari tentang tahapan alur. Tahapan alur itu ada 5. Yang pertama dimulai dari orientasi, kemudian pemunculan masalah, peningkatan masalah, klimaks atau puncak masalah, dan resolusi. Nanti kita juga mencoba untuk mencari tahu kira-kira cerpen yang akan kita baca nanti bagaimana sih tahapan alurnya. Selain itu, kalian juga mempelajari tentang nilai-nilai di dalam cerpen. Nah, nilai-nilai dalam cerpen ada nilai moral, keagamaan, budaya, sosial, edukasi, dan lain sebagainya. Nilai-nilai itu adalah bentuk dari unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur di luar cerita. Siapa di luar cerita? Yaitu pengarang. Jadi apapun yang berkaitan dengan pengarang, entah itu riwayat hidupnya, riwayat pendidikan, riwayat sosial, hobinya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengarang, kemudian dia mempengaruhi isi di dalam cerpen, itu namanya unsur ekstrinsik, dan itu biasanya muncul dalam bentuk nilai. Oke, sekarang sudah siap, kita akan membaca sebuah cerpen dan akan menganalisis cerpen tersebut. Cerpen yang saya pilih ini berjudul Kurban, yang diterbitkan di salah satu surat kabar di Indonesia. Cerpen ini berjudul Kurban, karya Imam Santoso, diterbitkan di Republika 14 Oktober 2012. Komar memang baru insyaf. Baru dalam sebulan ini dia jadi rajin bolak-balik sholat di masjid. Sebelumnya ia lebih terkenal sebagai tukang mabuk dan gemar berjudi. Karena itulah banyak orang yang ragu tatkala ia ditunjuk oleh Ustadz Jamal menjadi penanggung jawab kurban. Ustadz Jamal adalah orang yang paling senang mengetahui Komar memutuskan berhenti dari kebiasaan buruknya. Terlebih kemudian, Komar jadi aktif terlibat dalam kegiatan masjid. Ia sering menyapu masjid setiap hari Jumat. Ia juga dengan sukarela menawarkan diri menjadi penanggung jawab kurban untuk Lebaran Haji nanti. Kita beri kesempatan kepada orang yang mau bertaubat. Allah saja Maha Pengampun, apalagi kita yang cuma manusia. Begitu biasanya Ustadz Jamal menjawab orang-orang yang mempertanyakan penunjukan Komar sebagai penanggung jawab kurban. Tapi 1-2 orang saja yang meragukan Komar. Bisa dibilang hampir 2/3 dari penduduk kampung ini sama sekali tidak percaya dengan Syafi'i. Maklum, track recordnya sangat buruk. Dulu saat ada dana bantuan dari pemerintah kabupaten membuat tanggul dan saluran irigasi ke daerah persawahan, penduduk kampung mempercayakan proyek tersebut kepada Komar yang mengaku mempunyai banyak kenalan kontraktor di kota.
ia malah berjanji jika ia yang mengelolanya, dana itu bisa dihemat dan biaya lebihnya akan dibelikan kubah untuk masjid kampung yang sejak berdiri memang tidak berkubah. Hasilnya, masjid kini memang telah memiliki sebuah kubah kecil sederhana. Tetapi, tanggul dan saluran irigasi sama sekali tidak pernah dibangun. Uang itu raib, entah kemana, hilang tanpa pertanggungjawaban. Komar sendiri bukan tidak mendengar suara miring tentang dirinya. Istrinya malah marah-marah waktu tahu Komar menawarkan diri menjadi panitia kurban. Kau cari penyakit saja. Istrinya tidak meragukan insafnya Komar. Ia tahu suaminya itu sudah mendapat hidayah dan sudah membulatkan tekad untuk tidak mengulangi sifat buruknya, mabuk dan berjudi. Tapi ia juga tahu bahwa banyak orang yang masih tidak percaya Komar insyaf. Ada saja suara miring yang bilang bahwa Komar pura-pura insyaf biar bisa menjadi panitia kurban, kemudian menjual hewan kurban itu dan melarikan uangnya. Mendengar omongan seperti ini, istri Komar hanya bisa menebalkan kuping sambil merutuki kebodohan suaminya yang nekat menawarkan diri menjadi penanggung jawab pelaksanaan kurban. Kalau untuk kebaikan bukannya kita harus berlomba-lomba. Itu kalau orang lain. Kalau kau harus beda, kau itu bekas penjahat. Ucap istrinya tanpa tedeng aling-aling lagi. Komar tidak tersinggung. Memang semenjak bertaubat, ia menjadi semakin sabar dan tidak cepat marah. Sudahlah, yang penting kan aku menyelesaikan amanah ini dengan baik. Setelah itu, orang-orang pun akan percaya kalau aku sudah bertaubat. Istri Komar setuju juga. Jika berhasil, tentu orang-orang akan percaya bahwa suaminya itu benar-benar sudah bertaubat. Dua ekor sapi dan seekor kambing, itulah yang didapat untuk kurban tahun ini. Sedikit lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya seekor sapi dan 4 ekor kambing. Artinya, ada peningkatan ekonomi di kalangan warga kampung. Beberapa nama baru muncul di antara orang-orang yang berkurban. Narti misalnya. Dia baru pulang menjadi TKW dari Arab Saudi. Ia ikut berkurban 1 dari 7 bagian ekor sapi. Begitupun Pak Udin. Anaknya ikut berkurban atas nama Pak Udin. Konon, anaknya kini sudah mendapat pekerjaan yang mapan di kota. 3 ekor hewan kurban itu ditambatkan di tanah kosong di belakang rumah Komar. Karena ia ingin menjadi penanggung jawab hewan kurban itu, maka setiap hari ia mempunyai kewajiban memberi makanan untuk 3 ekor sapi itu. Komar memang bukan seorang penggembala, tapi setidaknya dia tahu bahwa sapi dan kambing makanannya rumput dan tanaman. Namun, Komar tidak tahu bahwa ternyata tidak semua rumput mau dimakan oleh sapi dan tidak semua tanaman boleh dimakan oleh kambing. Malapetaka pun menghampiri rumah Komar. Subuh itu, tinggal 3 hari menjelang Idul Adha, betapa kagetnya Komar ketika menemukan hewan kurban yang berada di bawah penjagaannya hanya bersisa 2 ekor sapi. Seekor kambing lagi sudah tergeletak, tidak bergerak di salah satu sudut pekarangan. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Kalian bisa membaca sendiri
cerpen tersebut di link di biografi YouTube. Analisis intrinsik cerpen kurban. Kita awali dari tema. Tema pada cerpen ini adalah pertaubatan. Siapa yang bertaubat? Jelas ya, yaitu Qomar. Kemudian penokohan. Ada 3 tokoh penting di dalam cerpen ini. Yang pertama Qomar, kedua istrinya, yang ketiga adalah Ustadz Jamal. Untuk Qomar, karakternya adalah bertanggung jawab. Dia berusaha untuk menjaga amanah yang diberikan oleh Ustadz Jamal. Kemudian istrinya, dia punya karakter yang setia dan tegas. Di samping dia tegas terhadap suaminya, dia juga setia karena dia selalu percaya pada suaminya dan mendukung apapun yang dilakukan. Kemudian Ustadz Jamal, dia memiliki karakter yang bijaksana. Dia satu-satunya orang yang mendukung Qomar dan percaya bahwa Qomar telah. Unsur yang selanjutnya adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang muncul di dalam cerpen tersebut adalah di masjid, di rumah Qomar, di pasar, dan di rumah Ustadz Jamal. Sementara untuk latar waktu yang muncul di dalam cerpen adalah pagi hari dan malam hari, dan suasana yang muncul adalah suasana yang menegangkan, baik ketika Qomar menemukan kambingnya yang mati atau ketika dia memutuskan loncat dari atas menara. Gaya bahasa yang ada di dalam cerpen ini yaitu menggunakan gaya bahasa yang lugas dan formal. Kita tidak menemukan kata-kata yang bermakna kias, tidak menemukan kata-kata yang sifatnya kedaerahan atau gaul. Ada 1-2 yang kita temukan tapi penulisannya sudah miring. Artinya apa? Artinya bahasa di dalam cerpen ini adalah bahasa yang baku atau formal. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Kalau kalian tadi baca dengan cermat, tidak ada kata ganti orang pertama di sana. Semuanya menggunakan kata ganti orang ketiga dengan menyebutkan nama tokoh, Qomar, istri Qomar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk amanat, di sini ada 2 amanat yang saya tuliskan. Amanat yang pertama, kita harus bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada kita, seperti yang dilakukan oleh Qomar. Selanjutnya, kita perlu memberi kesempatan orang lain untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ini sudah dilakukan oleh Ustadz Jamal. Selanjutnya adalah tahapan alur. Ingat ya, tahapan alur ada 5. Kita mulai dari yang orientasi. Orientasi yaitu pengenalan. Ketika kita baca cerpen di bagian awal sudah langsung dijelaskan bahwa Qomar telah insyaf, berarti dia telah bertaubat. Kemudian muncullah konflik. Pemunculan konflik ini ditandai dengan ketidakstabilan situasi. Nah, kalau kita baca Qomar yang insyaf, kemudian dia ternyata mendapat amanah untuk menjaga hewan kurban. Tapi apa? Masyarakat tidak percaya. Di situ timbullah ketidakstabilan, muncul benih-benih konflik. Kemudian konfliknya meningkat, yaitu kambing yang dijaga oleh Qomar ternyata mati dan dia berusaha untuk mencari pengganti. Selanjutnya klimaks. Klimaks adalah puncak permasalahan. Nah, Qomar yang dia berusaha untuk mendapatkan ganti kambing ternyata gagal. Akhirnya dia mengurung diri di dalam kamar selama 2 hari. Selanjutnya resolusi. Nah, resolusi ini adalah penyelesaian masalah. Qomar yang 2 hari di dalam kamar itu, dia merasa bermimpi. Di dalam mimpinya dia diminta loncat dari atas menara. Jadi resolusinya adalah dia benar-benar melakukan mimpi tersebut. Dia loncat di atas menara dan akhirnya berubah menjadi kambing. Nah, berubah menjadi kambing, aneh ya mungkin ya, barangkali ya, tapi ya begitulah namanya karya sastra. Kita boleh menciptakan sesuatu dengan imajinasi kita.
Selanjutnya adalah nilai-nilai di dalam cerpen. Nah, nilai-nilai yang dominan di dalam cerpen tersebut ada nilai moral, sosial, dan keagamaan. Nilai moral itu berkaitan dengan sikap perilaku seseorang. Nah, yang paling dominan adalah sikapnya Komar yang berusaha menjaga amanah yang diberikan padanya. Kemudian nilai sosial, hubungan antara manusia dengan manusia lain. Ini kalau kalian tadi ingat, Komar itu adalah mantan penjahat dan masyarakat belum bisa menerima. Jadi di sini ada permasalahan seorang mantan penjahat dengan masyarakat, yaitu masyarakatnya belum bisa menerima atau belum bisa percaya. Selanjutnya nilai keagamaan. Nilai keagamaan itu kaitannya dengan perilaku ibadah yang ada di dalam cerpen. Nah, dilihat dari judulnya saja sudah jelas ya, kurban. Berarti itu kaitannya dengan Idul Adha. Itu adalah hari raya Muslim. Kemudian settingnya juga di masjid. Berarti di sini ada nilai-nilai keagamaan. Nilai keagamaan apa? Tentu saja Islam, karena sesuai dengan judulnya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai unsur intrinsik dan nilai-nilai dalam cerpen Kurban yang sudah kita baca tadi. Semoga penjelasan saya cukup memahamkan. Kita nanti bisa langsung latihan soal. Kalian harus perbanyak membaca cerpen, karena semakin banyak membaca nanti wawasan kalian juga akan semakin luas dan kalian punya imajinasi nanti ketika saya minta untuk membuat cerpen. Terima kasih, demikian materi hari ini. Semoga kita dipertemukan dalam kesempatan yang lebih baik dengan materi dan penyajian yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.